Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain dan walaupun cuma 3 pasal tetapi pembahasannya itu memerlukan waktu karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu perlu juga kemudian merumuskan kata-kata atau kemudian pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Nah, sehingga kemudian diperlukan konsinyering, itu saja. Nah, bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak kebut-mengebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi 1 dalam hari ini, tim Perumus, tim Mustimsin, dan kemudian Panja yang kemudian akan melakukan sesuai dengan mekanisme. Demikian. Tambahkan? Kalau tambahannya bahwa tim pemerintah juga sangat banyak dari Wamen Sesnek, Pak Bambang Eko, Ibu Lydia, kemudian dari Wamenhan serta Sekjennya Pak Masdia Doni Erawan dan Letjen Tri Budi Utomo, dari Kementerian Hukum Dirjen Perundang-undangan Dr. Dahana, dari Kementerian Keuangan Sekjennya Pak Heru Pambudi, dan dari ahli bahasa Pak Maryanto. Kalau ditanya tadi soal kebut-mengebut sudah dijawab. Kalau soal partisipasi publik semua sudah kita undang. Mulai dari Pak Tengku Resasa, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, kemudian Pak Dr. Rusnanto Anggoro, Saudara Al-Araf, Saudara dari Pak dari Setara Institut, Saudara Isang Husaini, kemudian dari Pepabri dipimpin langsung oleh senior-senior dipimpin oleh Pak Agung Gumelar serta bekas Kasal Pak Laksamana Ahmad Sucipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI dan Pak Palestina. Jadi intinya itu, kalau dibilang kebut-mengebut tadi sudah dijawab. Kalau lapangannya ya memang seperti itu karena pasalnya 3 debatnya sudah sangat panjang dan setiap fraksi kita putar. Kadang ada yang langsung setuju, ada yang setiap fraksi kita putar. Iya, makasih. Pertanyaan ke saya Pak, ke Pak Dasko. Ya, bahwa pertanyaan itu saya pikir itu adalah kewenangan di DPR sesuai dengan mekanisme yang ada. Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa, apabila kemudian tim Mustimsinnya belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa, itu saja. Tolong namanya dan dari media mana, tolong di... Yang pertama, kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk
penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dui fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Kemudian tadi tentang pertanyaan mengenai dari teman-teman di Kontras, ya saya belum bisa komentar karena kita juga tidak tahu apakah itu kemudian dari mana, dan kalau memang merasa terganggu ya laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum, begitu. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Kalau soal substansi kan sudah dari awal kita jelaskan. Kalau yang insiden kemarin kita juga nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas kita semua mengundang, semua sudah. Kalau semua dalam posisi ini menolak, ini mendukung, itu tidak dalam posisi kami sebagai pembuat undang-undang. Tetapi masukannya sangat kita perhatikan. Kalau kekhawatiran di fungsi ABRI saya sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi. Dan pertemuan dengan Panglima TNI pada rapat Kamis minggu silam itu tegas, kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Yang berikut saya tambahkan bahwa di media massa sebelumnya juga sudah beredar bahwa ada pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont. Itu sehari sebelum itu kemudian sudah beredar di media massa. Saya pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan saja pernyataan atau surat resmi untuk ikut, saya pikir kemarin nggak ada masalah. Nah, cuman pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan. Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi, karena mereka minta kemarin untuk ditemui. Terima kasih. Saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.